Perintah Kaisar Naga Chapter 2807-2808. Ini hanya sedikit usaha, sama-sama. Chen Ping tersenyum ringan. Pada saat ini, Liu Ruyan dan yang lainnya melihat bahwa Chen Ping telah menghilang, jadi mereka juga lari. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Melihat Chen Ping, Liu Ruyan bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, apakah pertempuran baru saja terjadi di sini? Mengapa ada nafas setan? Yihe sedikit mengernyit. Meski kekuatan Yihe telah ditekan, inderanya masih sangat sensitif. Itu benar, aku baru saja membunuh seorang kultivator iblis dan menyelamatkan rekan Tao Sekte Danyang ini. Chen Ping menunjuk ke Su Xingyue dan berkata, Sekte Danyang. Penatua ketiga terkejut, menatap Su Xingyue dengan tak percaya dan berkata, apakah kamu dari Sekte Danyang? Iya, saya seorang penatua dari Gerbang Danyang, nama saya Su Xingyue. Saya tidak tahu dari mana rekan-rekan Tao itu berasal. Su Xingyue bertanya pada tetua ketiga. Oh, kami adalah anggota Sekte Kuali Giok, dan kami akan menghadiri asosiasi apoteker. Penatua ketiga buru-buru berkata, oh, ternyata itu adalah sesama penganut Tao dari Sekte Kuali Giok. Aku tidak pernah menyangka bahwa Sekte Kuali Giokmu akan memiliki orang yang begitu kuat. Su Xingyue berkata dengan heran. Lagi pula, sekte seperti sekte mereka yang berfokus pada pemurnian obat umumnya memiliki kekuatan yang rendah, tetapi di dunia surga dan bumi ini, apoteker memiliki status tinggi, jadi meskipun beberapa apoteker tidak kuat, tidak akan ada yang memprovokasi. Tetua Su, apakah Anda juga akan pergi ke Kabupaten Jialing untuk menghadiri asosiasi apoteker? Saya ingat bahwa setiap tahun di asosiasi apoteker, Sekte Danyang Anda akan bertindak sebagai wasit. Tanya tetua ketiga. Iya, saya juga pergi ke asosiasi apoteker Kabupaten Jialing kali ini untuk bertindak sebagai wasit, tetapi beberapa saudara senior pergi lebih dulu, dan saya tertunda oleh sesuatu. Kali ini, Moxiu mengambil kesempatan dan mengendalikan saya. Jika bukan karena rekan Tao ini yang menyelamatkan saya khawatir saya masih melayani para pembudidaya iblis itu sekarang. Su Xingyue berkata dengan canggung. Elder Su, karena kamu sendirian, ayo pergi bersama, dan kami bisa menjagamu. Melihat Su Xingyue sendirian, sesepuh ketiga buru-buru berkata, lagi pula, jika Anda membangun hubungan baik dengan wasit terlebih dahulu, pertemuan apoteker selanjutnya akan lebih lancar. Itu juga yang kumaksud. Su Xingyue mengangguk. Nyatanya, Su Xingyue juga ingin tahu tentang Chen Ping. Dia ingin tahu bagaimana Chen Ping begitu hebat sebagai seorang apoteker. Beberapa orang mulai menuju Kabupaten Jialing bersama-sama. Dalam perjalanan, Su Xingyue berkata kepada Chen Ping, teman kecil, berapa banyak nilai yang telah kamu capai dalam memurnikan obat? Kemampuan untuk memurnikan obat. Chen Ping sedikit mengernyit. Chen Ping tidak tahu bahwa apoteker ini benar-benar membagi alam, dan tidak ada yang memberitahunya. Su Changlao, Tuan Chen belum diuji di Sekte Kuali Giok kami, jadi kami tidak tahu berapa banyak apoteker dia. Melihat ini, tetua ketiga buru-buru menjelaskan. Su Xingyue mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, jadi saya belum mengujinya, tapi saya pikir kemampuan teman kecil saya dalam memurnikan obat seharusnya tidak rendah, setidaknya tingkat menengah dari kelas 3. Chen Ping mendengarkan kata-kata Su Xingyue, dan setelah berbicara dengan Su Xingyue, dia menyadari bahwa apoteker di dunia surga dan manusia dibagi menjadi 9 kelas, dan setiap kelas dibagi menjadi 3 kelas, atas, menengah dan bawah. Semakin tinggi level apoteker, semakin tinggi tingkat pemurnian eliksir, tetapi pemurnian eliksir tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan apoteker, ada juga bahan obat, tungku, dan bahkan nyala api yang digunakan untuk memurnikan obat, luar biasa. Oleh karena itu, jika seorang apoteker tingkat tinggi memiliki tungku tingkat dewa dan beberapa ramuan dan obat-obatan surgawi, adalah mungkin untuk memurnikan ramuan yang sebenarnya. Mengikuti percakapan Su Xingyue, Chen Ping juga belajar banyak tentang sejarah alkemis di alam manusia surgawi, dan belajar banyak. Belum lagi, kekuatan Sekte Danyang tampaknya jauh lebih kuat daripada Sekte Kuali Giok. Jika tidak, sesepuh dari Sekte Danyang tidak akan bisa menjadi wasit, tampaknya semua orang di daerah ini mengakui alkimia dari Sekte Danyang. Tanpa sadar, langit berangsur-angsur menjadi gelap.
Saat ini, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Kabupaten Jialing ada di sini, setiap kali saya datang ke sini, saya merasakan kejutan. Melihat kota besar di depannya, tetua ketiga tidak bisa menahan nafas. Dan Yihe memandang Kabupaten Jialing dan berkata dengan emosi, ini terlalu spektakuler. Tampaknya dalam hal konstruksi, para orc tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia. Meskipun kota Kekaisaran Iblis Yihe juga sangat besar dan spektakuler, tetapi dibandingkan dengan Kabupaten Jialing, tidak ada yang kurang penting, tidak cukup untuk dilihat. Jika kota Kekaisaran Iblis Yihe adalah rumah besar beratap genteng, maka Kabupaten Jialing ini bisa disebut villa. Tuan Chen, memasuki Kabupaten Jialing adalah pertarungan yang sangat pribadi, jadi Anda harus memperhatikan. Jika ada perselisihan dan konflik, Anda bisa pergi ke ring. Di Kabupaten Jialing, ada ring di mana-mana, dan kamu bisa bertanding kapan saja. Penatua ketiga mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. Chen Ping mengangguk, dan kemudian kelompok itu memasuki Kabupaten Jialing. Dan di alun-alun memasuki gerbang kota, sebuah patung berdiri di tengah. Patung itu adalah seorang lelaki tua, memegang benda mirip Ganoderma di tangannya, dan sepertinya sedang mengendus di depan hidungnya. Tuan Chen, patung ini adalah Ge Zichuan, pencetus apoteker kami, yang dikenal sebagai Yao Lao. Penatua ketiga diperkenalkan di telinga Chen Ping. Chen Ping merasa sedikit terkejut bahwa ada patung seperti itu yang didirikan di alun-alun di Kabupaten Jialing. Bagaimanapun, Yao Lao ini adalah pencetus alkemis, dan seharusnya ada beberapa sekte alkimia yang menempatkan patung. Di kota seperti Kabupaten Jialing, sepertinya tidak pantas menempatkan patung seperti itu. Mungkinkah putri dari Kabupaten Jialing juga seorang apoteker?